Kemarin kan dibayar, sisanya tetap dibayarkan. Ya, sisanya ini tetap dibayarkan. Dan kalau misalnya ada desas-desus di sana bahwa nanti tidak terima, masa orang kerja tidak terima gaji, tidak terima uang makan, itu benar saja. Atau lagi di luar daerah. Katanya, untuk memperjuangkan nasib para korban gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter pada beberapa waktu yang lalu yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jika demikian, maka kami support terkait dengan tindakan positif dan proaktif terhadap warga masyarakat di daerah ini. Yang saya hormati, Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Ibu anak-anak Tanimbar, Bapak Ibu cucu-cucu Tanimbar, Bapak Ibu adik-adik anak Tanimbar yang kurang lebih 2.300 lebih yang harus kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, yang diambil oleh pimpinan kita di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Bapak Ibu, tujuan daripada adanya sebuah APBD atau APBN adalah cuma satu, mensejahterakan masyarakat. Hari ini ironisnya terjadi pemutusan kerja secara sepihak, kurang lebih 2.000 orang lebih, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terjadi pengangguran terbuka di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dampak sosialnya sangat tinggi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Akan terjadi kemiskinan, akan terjadi angka kriminalitas yang akan meninggi. Jika ini tidak diperhatikan secara baik, secara cermat oleh Bapak Ibu warga masyarakat Tanimbar, teristimewa oleh pimpinan kita di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Ibu saudara sekalian. Di Tanimbar yang kita buat Tanimbar, saya tidak mau ada fasilitas-fasilitas yang terbakar atau yang lain-lain. Kalau ini terjadi, saya tidak menginginkan. Olehnya itu, kenapa hanya kita yang bergerak? Karena kita mencegah supaya tidak terjadi hal-hal demikian. Olehnya itu, saya ingatkan kepada pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menyampaikan kejelasan yang pasti terkait dengan ribuan tenaga kontrak daerah yang harus dirumahkan tanpa sebuah solusi. Kemarin berdasarkan sumber pemerintahan yang kita baca bahwa akan ada outsourcing. Bapak Ibu saya katakan outsourcing ini tidak berlaku nanti. Kenapa? Dalam tahun ini baru membuat. Buat apa tahun kemarin? Semestinya tahun kemarin sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya. Bukan hari ini kebijakan sudah dibuat, baru membuat. Maka sangat sulit untuk akan sampai ke tahapan itu. Yang berikut, kalau pola outsourcing dipakai hanya untuk tenaga teknis Bapak Ibu. Security, jasa pengamanan dalam hal ini,
tenaga kebersihan, dan lain-lain. Bukan untuk tenaga administrasi yang lain-lain, Bapak Ibu. Itu yang harus dipahami. Solusinya apa yang kita butuhkan dari pemerintah daerah? Terjadi pengangguran terbuka besar-besaran. Kemudian pola outsourcing yang akan dipakai, seperti apa produknya. Ini yang harus dipikirkan secara matang. Bukan cuma menyampaikan ke publik bahwa akan disampaikan akan ada tes P3K dan lain-lain. Bayangkan tes P3K saja hanya kurang lebih 90 orang lebih, tidak sampai ribuan. Lalu bagaimana nasib banyak orang ini, Bapak Ibu? Kalau berasumsi bahwa APBD kita tidak mencukupi, terus tugas fungsi dalam APBD untuk apa? Untuk mesejahterakan masyarakat. Lantas 2.300 orang lebih kepala keluarga, ada yang sudah berkeluarga, harus kehilangan pekerjaan. Ini pengangguran terbuka. Dampaknya apa? Akan terjadi angka kriminalitas yang meninggi, Bapak Ibu. Karena tidak dapat bertemu dengan penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Forum Cinta Bumi Tanimbar melakukan aksi ke kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berharap agar perwakilan dari masyarakat yang berada di DPRD bisa mendengar aspirasi mereka. Respon positif dari Wakil Ketua 1 DPRD kepada para pendemo sehingga memberikan ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi dari para pendemo. Semestinya Bapak Ibu memberikan solusi alternatif bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kunjungan kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan kurang lebih 2.300 orang lebih tenaga kontrak daerah atau pegawai non PNS pada lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian ada sebuah, dan itu yang menjadi dasar kami untuk melakukan aksi demonstrasi di hari ini. Kami ke tujuan tadi, yang pertama ke daerah, kementerian daerah dalam hal ini kantor bupati, untuk ingin berjumpa langsung dengan pejabat bupati. Namun memang pejabat bupati ini cukup alergi mungkin terhadap kritikan sehingga beliau suka jalan-jalan. Tapi mudah-mudahan jalan-jalan beliau di hari ini itu jalan-jalan terkait untuk mengurus kemaslahatan bersama terkait dengan bencana sosial yang kemarin dihadapi. Tapi kalau bukan, ya nanti Luri yang lihatlah. Itu aja. Sehingga kami tidak ingin bertemu dengan salah satu pun perwakilan dari pemerintah daerah. Hari ini kemudian kami ke DPRD sini untuk menyampaikan dan meminta untuk kiranya DPRD bisa memanggil pejabat pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau pemerintah daerah untuk duduk bersama guna membahas mencarikan solusi kurang lebih 2.000 orang lebih yang harus kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari dampak daripada kebijakan pemerintah daerah yang bagi kami ini akan berdampak sosial di tengah-tengah masyarakat yang semestinya tujuan daripada kehadiran pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat, untuk menekan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Namun bagi kami, Forum Cinta Bumi Tanimbar, justru pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menciptakan pengangguran terbuka bagi anak-anak negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tengah-tengah masyarakat nantinya. Karena terjadi kurang lebih 2.000 orang lebih yang akan terlihat pemutusan. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapat, itu akan digunakan pola outsourcing yang akan digunakan misalnya, yang akan kurang lebih hanya tenaga non teknis kalau tidak salah. Ini juga akan berdampak kalau misalkan yang diterima hanya kurang lebih 600 sampai 800 orang, maka ini akan menjadi pertanyaan, maka menjadi sebuah wabah atau penyakit sosial juga di masyarakat, karena masih ada kurang lebih 1.000 orang lebih juga. Ini menjadi sebuah permasalahan yang semestinya harus disikapi secara cermat. Kalau misalkan kurang penganggaran atau APBD atau apa yang masih kurang, kita bicarakan. DPRD harus bicarakan secara jelas dengan pejabat supaya ini harus didudukan dengan benar, sehingga pemerintah daerah, pejabat juga harus menyampaikan ini juga secara transparan kepada DPRD. Karena DPRD sebagai perpanjangan tangan daripada masyarakat yang secara cermat harus menyampaikan ini juga pertanggungjawaban mereka ke tengah-tengah konstituen mereka. Dalam hal ini adalah diantaranya adalah 2.300 orang lebih. Ini yang menjadi tuntutan kami, sehingga kami berharap mungkin saja hari ini hasil kita, ketemu kita hearing hari ini bisa menjadi ada sebuah solusi dan angin segar bagi saudara kita 2.300 orang lebih itu. Jangan sampai ada yang kita tidak menemukan solusi hari ini, itu satu. Kemudian yang berikut, bagi kami
ada sebuah diskriminasi yang terjadi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Buktinya ada berapa? Buktinya ada di sini. Ada berapa OPD? Masih ada satu OPD di sini yang ini baru yang laporan ya, 2 yang masukan. Masih ada lagi surat tugas. Kalau ada surat tugas, otomatis dampak dari surat tugas yang dikeluarkan oleh satu OPD adalah pasti ada penganggaran. Ini pun harus dipertegas. Kemudian yang berikut, ada sopir pejabat dan lain-lain yang masih berlaku. Ini penganggarannya dari mana? Ini pun harus dipertegas. Jangan kita merumahkan sebagian, tapi kita menyampingkan hal-hal yang lain. Ini kan semua anak-anak negeri Tanimbar, bukan yang mereka anak mas. Kemudian anak-anak negeri Tanimbar yang masih dirumahkan adalah anak-anak tiri. Ini pun harus diperhatikan secara cermat. Sehingga kami kesini untuk menyampaikan hal ini secara baik. Kemudian juga masih ada Tanimbar Utara ya. Tanimbar Utara itu kalau tidak salah di dinas di UPTD Badan Pendapatan Daerah kalau tidak salah. Di ini itu juga berdasarkan informasi laporan dari teman-teman di sana bahwa ada 2 orang yang pasca diminta untuk dirumahkan, mereka tidak dirumahkan karena berdasarkan bahwa ada perintah dari pimpinan OPD. Ini pun harus menjadi kejelasan sehingga tidak jelas kalau memang semua mau dirumahkan dulu supaya dicari solusi bersama-sama apa sebenarnya yang ini. Yang terakhir kami minta daripada Bapak Ibu pimpinan anggota DPRD untuk kalau boleh tidak ada pemutusan hubungan kerja ataukah rumahkan lagi tenaga kontrak daerah, semua harus dikembalikan. Kalaupun diminta solusinya cuma satu, harus diminta berdasarkan lama bertugas misalkan. Ini pun harus dipikirkan, jangan sampai ada yang sudah bertugas di atas 5 tahun sampai misalkan Bapak yang ini di atas rata-rata 5 tahun. Lalu kemudian mereka dirumahkan. Ini kan juga dampaknya sangat tinggi. Ini yang harus diperhatikan dan kami minta untuk dicari solusi bersama sehingga kalau boleh, ya kalau memang baru 1 tahun kontrak daerah, ya sudahlah, tidak mengapa. Tapi yang misalkan sudah 2 tahun atau 3 tahun sampai dengan bahkan data yang kita punya dan laporan di posko itu ada yang sampai sudah 16 tahun sampai 17 tahun. Honor. Ini pun harus menjadi bahan perhatian khusus. Jangan sampai mereka dirumahkan kemudian ini menciptakan wabah dan penyakit lagi. Akhirnya DPRD yang pusing karena akan angka kemiskinan makin meninggi. Ini yang mungkin jadi bahan pertimbangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Yang pertama, terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman Forum Cinta Bumi Tanimbar, ada satu persoalan yang disampaikan tadi ini ialah terkait dengan kurang lebih 2.000 sekian tenaga honor daerah yang oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu dirumahkan sesuai surat tanggal 23 kemarin oleh pemerintah daerah. Dan terkait dengan persoalan ini tentu saja terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tetapi ini menyeluruh seantero Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Merauke. Dan kalau ada yang bisikan-bisikan di luar bahwa kenapa daerah lain terima, Tanimbar tidak terima tenaga honor daerah. Ya. Ini berlaku secara nasional. Kalau misalnya hari ini Tanimbar diberikan jatah oleh pemerintah pusat tahun anggaran 2022-2023 untuk menerima tenaga P3K sebanyak 700 sekian. Itu berarti dari 2.000 sekian orang. Itu sudah kita dengan sedikit demi sedikit kita mengatasi persoalan pencari kerja di negeri ini. Saudara-saudara yang mewakili teman-teman kita, kalau dari situ, itu berarti kita mesti juga mencari solusi alternatif yang keluar untuk segera menuntaskan persoalan ini. Dan kami pimpinan anggota DPRD di lembaga ini tidak diam. Saudara-saudara baru datang menyampaikan. Tetapi kemarin kami sudah rapat dan segera menindaklanjuti persoalan tenaga honor daerah di kabupaten ini. Saudara-saudara hari ini baru datang. Ya,
Oleh karena itu, saudara-saudara lambat dalam menangani persoalan-persoalan. Tapi cukuplah karena saudara-saudara datang di tahun baru. Terima kasih ya, Pak Perputu dan juga Ketua Yayasan. Pertemuan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah. Dan juga mewakili saudara pejabat bupati, perlu kami sampaikan bahwa khusus bagi tenaga kontrak, tenaga honor untuk guru dan medis, untuk medis itu dikembalikan lagi untuk mereka bekerja seperti biasa dengan dibayar lewat dana JKN sesuai penjelasan pemerintah daerah. Ini sebagai informasi tambahan buat saudara-saudara. Untuk tenaga honor itu uang mahal mereka dibayar 12 bulan. Ya. Nah kemarin itu ya, nanti sebentar saya belum selesai. Kemarin kan dibayar 7 bulan. Sisanya tetap dibayarkan. Ya. Sisanya itu tetap dibayarkan. Dan kalau misalnya ada desas-desus di sana bahwa nanti tidak terima, masa orang kerja tidak terima gaji, tidak terima uang makan, itu benar saja. Ya, saya kira demikian ya.